Saat ibuku lumpuh tak berdaya karena stroke, suamiku justru meludahinya dengan kata-kata keji. Ia mengaku jijik dan mengusir kami layaknya sampah. Namun, ia lupa roda nasib berputar cepat. Seminggu kemudian, lelaki sombong itu bersujud di kaki ibuku, mengemis ampunan dan harta yang tak pernah ia duga. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Dunia rasanya berhenti berputar tepat di hari Jumat sore itu, saat telepon dari tetangga di kampung mengabarkan bahwa ibu jatuh di kamar mandi. Stroke pecah pembuluh darah, kata dokter di IGD rumah sakit daerah. Vonis itu bagaikan petir di siang bolong yang membakar habis ketenangan hidupku. Setelah melewati masa kritis selama 2 minggu di rumah sakit dan menghabiskan sebagian besar tabungan pribadiku, akhirnya dokter mengizinkan ibu pulang. Namun, pulang, yang dimaksud bukan kembali ke rumah sederhananya di kampung, melainkan ke rumahku. Rumah yang kutempati bersama suamiku, Mas Reno. Kondisi ibu yang lumpuh separuh badan sebelah kanan dan bicaranya yang menjadi pelau membuatku tidak mungkin membiarkannya tinggal sendirian. Aku adalah anak tunggal, dan bakti ini adalah kewajibanku satu-satunya. Saat ambulans yang membawa ibu tiba di pekarangan rumah kami yang bergaya minimalis modern itu, aku sudah merasakan firasat yang tidak enak. Mas Reno berdiri di ambang pintu, bukan dengan wajah khawatir atau menyambut, melainkan dengan dahi berkerut dalam dan tangan yang bersedekap di dada. Tatapannya bukan tertuju pada wajah ibu yang pucat pasi, melainkan pada kursi roda bekas yang baru saja kubeli dan tas-tas besar berisi popok dewasa yang diturunkan oleh perawat. Rumah kami yang biasanya wangi aromaterapi lavender dan selalu bersih mengkilap, mendadak berubah fungsi. Kamar tamu di lantai bawah yang biasanya kami banggakan kepada teman-teman Mas Reno saat berkunjung, kini harus disulap menjadi kamar perawatan. Aku menyingkirkan vas bunga kristal yang mahal itu, menggantinya dengan deretan botol minyak kayu putih, minyak tawon, tisu basah, dan obat-obatan yang baunya menyengat. Hari pertama ibu di rumah, Mas Reno pulang kantor pukul 7 malam. Begitu pintu depan terbuka, hal pertama yang dilakukannya bukan menyalamiku atau menengok ibu, melainkan mengibaskan tangan di depan hidungnya. "Bau apa ini, Dek?" tanyanya dengan nada ketus. Wajahnya masam seolah baru saja mencium bau bangkai tikus. "Bau minyak urut, Mas. Tadi aku habis memijat kaki ibu supaya peredaran darahnya lancar. Dokter bilang harus rajin diterapi biar ototnya nggak kaku," jelasku sambil membawakan tas kerjanya. Aku mencoba tersenyum, berharap pengertian darinya. Mas Reno mendengus kasar. Ia berjalan cepat menuju tangga, menghindari area kamar tamu yang pintunya sedikit terbuka. Besok-besok pintunya ditutup rapat. Baunya bikin mual. Rumah ini jadi kayak bangsal kelas 3. Tahu nggak? Aku capek kerja seharian, pengin pulang ke rumah yang segar, bukan yang bau begini. Hatiku mencelos mendengar kalimat pertamanya. Itu baru hari pertama. Aku menelan ludah, menahan rasa perih di dada. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa Mas Reno mungkin hanya lelah karena tekanan pekerjaan. Namun, hari-hari berikutnya situasi justru semakin memburuk. Mas Reno mulai menunjukkan perubahan sikap yang drastis. Ia yang biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam bersamaku, kini mulai sering beralasan lembur. Ia pulang saat larut malam, ketika aku sudah selesai mengurus ibu dan ibu sudah tertidur pulas. Alasannya klise, banyak proyek akhir tahun. Tapi aku tahu, ia hanya sedang menghindar. Ia tidak mau melihat mertuanya yang terbaring tak berdaya. Ia tidak mau mendengar suara erangan ibu saat mencoba membalikkan badan. Puncak ketidaknyamanan itu semakin terasa nyata ketika ibu mertuaku datang berkunjung di hari keempat. Wanita parubaya yang selalu tampil modis dengan tas bermerek itu datang dengan mobil sopirnya. Begitu turun dari mobil, ia sudah menempelkan sapu tangan sutra berparfum menyengat ke hidungnya. "Ya ampun, Andini," sapa ibu mertua tanpa basa-basi saat aku membukakan pintu. Matanya menyapu sekeliling ruang tamu yang kini ada tumpukan kardus popok di sudut ruangan, karena gudang kami sudah penuh. "Rumah kamu kok jadi berantakan begini? Sumpek sekali rasanya." "Maaf, Bu. Belum sempat beres-beres total." Andini fokus ngurus ibu dulu. Jawabku sopan, lalu mengajaknya masuk. "Ibu mau lihat kondisi ibu saya?" Ibu mertua tampak enggan,
Tapi demi menjaga citra sopan santun, ia mengangguk terpaksa. Kami melangkah menuju kamar tamu. Ibu sedang terbangun, matanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Mulutnya sedikit miring, dan ada sisa air liur yang menetes di sudut bibirnya, karena ia sulit mengontrol otot wajahnya. Ibu mertua berdiri di ambang pintu, tidak mau masuk lebih dalam. Ia menatap ibuku bukan dengan tatapan iba, melainkan tatapan jijik yang berusaha ia samarkan namun gagal total. Ia melihat ibuku seolah melihat noda kotoran di baju mahalnya. "Duh, kasihannya ibumu, Andini," ucapnya dengan nada datar. "Tapi apa nggak sebaiknya ditaruh di tempat khusus saja? Di sini kan sempit. Nanti sirkulasi udara di rumah ini jadi nggak sehat lo buat kamu dan Reno. Apalagi Reno itu punya alergi debu dan sensitif sama bau-bauan." Tanganku mengepal di samping tubuh. Tempat khusus? Maksudnya panti jompo? Atau rumah sakit jiwa? Ibuku masih punya anak. Aku masih hidup. Andini masih sanggup merawat ibu, Bu. Lagian ini rumah Andini juga. Andini berhak merawat orang tua Andini di sini. Jawabku, berusaha tetap tenang meski suaraku sedikit bergetar. Ibu mertua melirikku sinis. "Iya, ini rumah kalian. Tapi ingat, Reno itu suami kamu. Dia kepala keluarga. Kenyamanan dia itu nomor 1. Kalau dia nggak betah di rumah sendiri gara-gara situasi ini, jangan salahkan kalau dia cari kenyamanan di luar." Ancaman halus itu menampar kesadaranku. Ia seolah melegalkan jika nanti Mas Reno berselingkuh, atau jarang pulang hanya karena ada ibuku yang sakit di rumah ini. "Ibu tenang saja, Andini akan pastikan Mas Reno tetap terurus," kataku menahan emosi. Ibu mertua kemudian mengeluarkan botol parfum mahal dari tasnya. Tanpa permisi, ia menyemprotkan parfum itu ke udara, tepat di depan pintu kamar ibu, bahkan uapnya masuk ke dalam mengenai wajah ibuku yang sedang terbaring. "Biar wangi sedikit. Kasihan Reno kalau pulang nyium bau apek begini," katanya santai sambil memasukkan kembali botol itu ke tasnya. Ibuku terbatuk-batuk pelan karena bau parfum yang menyengat itu. Aku segera masuk, mengusap dada ibu, menenangkannya. Mataku panas. Ingin rasanya aku mengusir mertuaku saat itu juga, tapi aku sadar posisiku. Aku hanyalah istri yang gajinya pas-pasan, sementara Mas Reno dan keluarganya merasa memiliki derajat lebih tinggi. Sepeninggal ibu mertua, aku duduk di tepi ranjang ibu. Kulihat air mata menetes dari sudut mata ibu yang keriput. Meski bicaranya sulit, ibu masih bisa mendengar dan merasakan segalanya. Ia tahu kehadirannya tidak diinginkan. Ia tahu ia dianggap beban. Maaf. Suara ibu terdengar parau dan tidak jelas, seperti orang berkumur. Tangan kirinya yang masih bisa digerakkan, meraba tanganku, menggenggamnya lemah. Aku mencium tangan ibu yang mulai kurus itu. "Ibu nggak salah. Ibu jangan minta maaf. Andini sayang ibu. Kita kuat ya, Bu." Malam itu, Mas Reno pulang pukul 10. Wajahnya terlihat segar, aroma tubuhnya wangi sabun mandi yang berbeda dengan sabun di rumah kami. Mungkin dia mandi di gym atau di kantor. Ia membawa bungkusan makanan cepat saji. "Aku udah makan di luar sama klien," katanya dingin saat melihatku menyiapkan piring. "Kamu makan aja sendiri." "Mas, bisa tolong bantu aku sebentar? Tolong angkatin galon air ke dispenser dekat kamar ibu. Punggungku sakit banget seharian ngangkat ibu bolak-balik ke kamar mandi," pintaku memelas. Mas Reno yang sudah duduk di sofa sambil memegang ponsel, menatapku dengan tatapan tak percaya. "Dek, aku baru duduk. Aku capek kerja cari duit buat bayar listrik rumah ini yang pasti bakal bengkak karena AC kamar ibumu nyala terus. Masa urusan galon aja aku harus turun tangan? Kamu kan di rumah seharian, ngapain aja?" "Ngapain aja?" Aku tercekat. "Mas, merawat orang stroke itu nggak ada istirahatnya. Suapin makan, ganti popok, lap badan, jemur pagi, terapi gerak. Aku bahkan belum mandi dari pagi, Mas." "Ya itu resiko kamu," potong Mas Reno cepat. "Kamu yang mau bawa dia ke sini kan? Aku udah bilang dari awal, sewa perawat atau taruh di panti. Kamu yang sok berbakti. Jadi jangan ngeluh ke aku." Lelaki itu kembali menatap layar ponselnya, membiarkan aku berdiri mematung dengan punggung yang nyaris patah rasanya. Di detik itu aku sadar,
Pernikahan yang kujalani selama 3 tahun ini ternyata rapuh. Cinta Mas Reno ternyata bersyarat. Dia mencintaiku saat aku cantik, wangi, dan melayaninya dengan sempurna. Tapi saat aku butuh bahu untuk bersandar, dia justru menjadi tembok beton yang dingin dan angkuh. Aku menyeret galon itu sendiri dengan sisa tenaga, sambil menahan air mata agar tidak jatuh di depan suamiku. Aku tidak akan membiarkan dia melihatku menangis lagi. Hari ke-6. Langit di luar mendung pekat sejak sore, seolah mencerminkan suasana hatiku yang semakin kelabu. Hujan mulai turun rintik-rintik, menciptakan suara ketukan monoton di jendela kaca ruang tengah. Malam ini, aku memutuskan untuk mengajak ibu makan malam di ruang tengah, bukan di kamar. Dokter menyarankan agar ibu sering melihat suasana yang berbeda supaya tidak depresi karena terkurung di kamar terus. Selain itu, kamar tamu sedang aku bersihkan total karena tadi siang ada insiden popok bocor yang membuat baunya cukup tajam meski sudah kupel berkali-kali. Aku mendudukkan ibu di kursi roda, lalu mendorongnya perlahan ke ruang tengah. Di sana, Mas Reno sedang duduk santai menonton siaran berita di televisi layar datar 50 inci kebanggaannya. Karpet bulu tebal berwarna krem, yang harganya setara 2 bulan gajiku, terhampar indah di bawah meja kopi. Mas Reno melirik sekilas saat aku membawa ibu keluar, lalu mendengus pelan dan membesarkan volume televisi, seolah ingin menenggelamkan keberadaan kami. Ibu makan di sini sebentar ya, Mas. Kamar lagi dibersihkan, izinku pelan. Mas Reno tidak menjawab, matanya tetap terpaku ke layar TV. Sikap diamnya adalah bentuk penolakan yang paling keras. Aku mengambil mangkuk berisi bubur ayam yang sudah kuhaluskan. Aromanya gurih, masakan kesukaan ibu dulu saat masih sehat. Aku duduk di kursi kecil di hadapan ibu, mulai menyuapinya pelan-pelan. Tangan ibu gemetar. Tremor di tangannya semakin parah hari ini mungkin karena cuaca dingin. Mulutnya terbuka sedikit, menunggu suapan dariku. Bu, pelan-pelan ya, ujarku lembut. Suapan pertama berhasil masuk. Suapan kedua, sedikit berlepotan di dagu. Aku dengan sigap mengelapnya dengan tisu. Mas Reno di sofa menggeser duduknya, terlihat risih. Ia mengambil bantal sofa dan menutupi sebagian wajahnya, menghalangi pandangannya ke arah kami. Bisa nggak sih makannya di dapur aja? Atau di meja makan? Kenapa harus di karpet sih? Gerutunya dari balik bantal. Meja makan kursinya tinggi, Mas. Ibu susah duduknya. Di sini lebih luas buat kursi roda. Jawabku sabar. Suasana semakin tegang. Hanya suara denting sendok beradu dengan mangkuk keramik dan suara pembaca berita di TV yang mengisi ruangan. Tiba-tiba, ibu mencoba menggerakkan tangan kirinya. Ia ingin memegang mangkuk itu sendiri. Mungkin naluri kemandiriannya memberontak. Ia tidak mau terus-terusan disuapi seperti bayi. Jangan, Bu, cegahku pelan. Biar Andini aja. Namun tangan ibu yang kaku bergerak tak terduga. Gerakan refleks yang cepat dan tak terkontrol menyenggol lengan tanganku yang sedang memegang mangkuk penuh bubur panas. Prang! Bunyi pecahan keramik terdengar nyaring dan mengerikan. Mangkuk itu terlepas dari tanganku, jatuh tepat di atas karpet bulu krem yang mahal itu. Bubur ayam yang kental dan berwarna kuning kecoklatan tumpah ruah, menyerap cepat ke dalam serat-serat benang karpet. Pecahan beling berserakan di dekat kaki kursi roda ibu. Ibu terlonjak kaget. Badannya gemetar hebat. Suaranya panik, air liurnya menetes deras karena syok. Detik berikutnya, Mas Reno melompat dari sofa seperti disengat tawon. Wajahnya merah padam. Matanya melotot menatap noda besar di karpet kesayangannya. Astaga! Karpetku! Teriaknya menggelegar. Ia menendang meja kopi hingga bergeser kasar. Ia menatapku, lalu menatap ibu dengan sorot mata yang penuh kebencian. Emosi yang sudah ia tahan selama seminggu ini, akhirnya meledak seperti bendungan jebol. Kalian ini bisanya cuma ngerusak. Lihat ini karpet impor, Andini. Harganya 5 juta. Sekarang kotor kena bubur menjijikan ini. Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk noda itu. Aku segera berlutut, berusaha memunguti pecahan beling dengan tangan kosong, tidak peduli jariku tergores. Maaf, Mas. Nanti aku laundry. Aku bersihin sekarang. Jangan marah-marah di depan ibu, tolong. Laundry?
Kamu pikir laundry bisa balikin ini kayak baru? Mas Reno tidak peduli. Ia berjalan mendekati ibu yang sedang ketakutan di kursi roda. Ibu menunduk, tubuhnya menyusut kecil, air mata mengalir deras di pipinya yang layu. Mas, jangan bentak ibu. Aku berdiri, menghalangi tubuh ibu. Minggir kamu. Mas Reno mendorong bahuku, hingga aku terhuyung ke belakang menabrak lemari pajangan. Lelaki itu berdiri menjulang di hadapan wanita tua yang tak berdaya itu. Napasnya memburu. Jujur saja aku jijik sama ibumu, Andini, teriaknya lantang. Kalimat itu keluar begitu saja, tajam dan mematikan. Lihat dia. Ngiler terus, bau amis, makan berantakan kayak binatang. Rumahku jadi kayak kandang gara-gara dia. Mas Reno, teriakku, air mataku tumpah. Hati rasanya seperti disayat sembilu mendengar suami sendiri bicara begitu. Kenapa? Memang fakta kan? Tantang Mas Reno, urat lehernya menonjol. Kirim saja dia ke panti jompo. Atau buang kemana kek. Merepotkan saja. Aku capek pulang kerja lihat pemandangan kayak gini. Aku stres. Teman-temanku mau main ke sini aku larang karena aku malu rumahku bau orang sakit. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Ibu mertuaku muncul, mungkin dia datang karena tadi sore Mas Reno mengeluh di telepon. Ia masuk dan melihat kekacauan itu. Bukannya menenangkan, ia justru menyiram bensin ke dalam api. Tuh kan, apa ibu bilang? Ren, kata ibu mertua sambil melangkah hati-hati menghindari pecahan beling. Ia memandang jijik ke arah bubur yang tumpah. Orang stroke itu memang beban. Harusnya dari awal kamu tegas. Andini, jangan bawa penyakit ke rumah tangga anak saya. Lihat sekarang, karpet mahal rusak. Mas Reno merasa mendapat dukungan. Ia menatapku dengan dagu terangkat. Dengar itu, ibuku aja setuju. Sekarang aku kasih kamu pilihan. Andini, besok pagi, bawa ibumu keluar dari rumah ini. Masukkan ke panti sosial atau titipkan di kampung. Aku nggak mau tahu. Kalau besok sore aku pulang kerja dia masih ada di sini. Mas Reno menggantung kalimatnya, memberikan efek ancaman yang nyata. Kamu tahu kan pintu keluar sebelah mana? Aku menatap ibu. Ibu menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang. Ia berusaha menggerakkan roda kursinya mundur, seolah ingin pergi sendiri, sadar dirinya tidak diinginkan. Pemandangan itu meremukkan hatiku, tapi sekaligus membakar semangat yang lain. Semangat perlawanan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Rasa sedih itu mendadak hilang, berganti dengan rasa dingin yang membeku di dada. Enggak perlu nunggu besok pagi, Mas, kataku pelan, namun suaraku terdengar sangat jelas di ruangan itu. Maksud kamu? Tanya Mas Reno. Aku melangkah mendekati ibu, memeluk bahunya erat, memberikan rasa aman. Lalu aku menatap mata suamiku tajam, tanpa rasa takut sedikit pun. Malam ini juga aku pergi. Kalau kamu jijik sama ibuku, itu artinya kamu juga jijik sama aku. Karena darah dia mengalir di badanku, ucapku tegas. Kamu lebih peduli sama karpet 5 juta itu daripada nyawa mertuamu sendiri? Silakan peluk karpet itu sampai kamu puas. Tapi ingat satu hal, Mas Reno. Aku mengambil napas panjang, menahan getaran di suaraku. Jangan pernah cari kami lagi. Anggap saja kami sampah yang sudah kamu buang. Heh, jangan ngancam ya, seru Mas Reno, sedikit goyah melihat keberanianku. Kamu mau pergi kemana jam segini? Hujan deras. Kamu nggak punya duit. Gaji kamu bulan ini udah habis buat beli obat ibumu kan? Itu bukan urusanmu lagi, jawabku dingin. Aku berbalik badan, mendorong kursi roda ibu menuju kamar untuk mengambil tas pakaian. Aku tidak peduli hujan badai di luar sana. Bagiku, rumah mewah ini sekarang jauh lebih menakutkan dan lebih dingin daripada badai manapun. Lebih baik aku kehujanan bersama ibuku, daripada berteduh di bawah atap neraka bersama iblis berwajah manusia. Suara guntur menggelegar di langit malam, seolah ikut marah menyaksikan drama yang terjadi di ruang tengah rumah mewah itu. Ucapan Mas Reno yang menyuruhku pergi jika aku tidak membuang ibuku ke panti jompo masih terngiang, berdenging menyakitkan di telinga. Aku tidak menjawab lagi. Keputusanku sudah bulat. Harga diriku sebagai seorang anak telah diinjak-injak.
dan aku tidak akan membiarkan kaki kotor suamiku menginjaknya lebih dalam lagi. Aku mendorong kursi roda ibu masuk ke kamar tamu. Tangan ibu yang dingin dan gemetar kuremas pelan. Ibu tenang ya. Kita jalan-jalan sebentar. Kita pindah ke tempat yang lebih tenang. Bisikku sambil menghapus sisa air mata di pipi keriputnya. Ibu menatapku dengan mata sayu. Ada ketakutan di sana, tapi juga ada kepasrahan yang menyayat hati. Ia tahu ia menjadi penyebab pertengkaran ini, meski sesungguhnya ia tidak pernah meminta untuk sakit. Dengan gerakan cepat, aku mengambil koper besar dari atas lemari. Aku memasukkan baju-baju ibu seadanya, daster, kain jarik, jaket tebal, dan tentu saja persediaan popok dewasa yang tersisa. Aku tidak membawa banyak barangku sendiri. Hanya beberapa pasang baju kerja, pakaian dalam, dan dokumen penting. Aku tidak mau membawa barang-barang yang dibelikan Mas Reno. Aku tidak sudi dituduh pencuri di kemudian hari. Saat aku menyeret koper keluar kamar sambil mendorong kursi roda ibu dengan satu tangan, Mas Reno masih berdiri di ruang tengah. Ia bersedekap, menatapku dengan senyum sinis yang meremehkan. Ibu mertua duduk di sofa sambil mengipasi wajahnya, seolah-olah udara di ruangan itu beracun karena keberadaan kami. Wah, hebat. Benaran mau pergi ternyata, sindir Mas Reno. Yakin? Di luar hujan deras loh. Dan setahuku, dompet kamu tipis. Aku tidak menanggapi. Aku terus berjalan menuju pintu utama. Namun, langkahku terhenti saat Mas Reno tiba-tiba menghalangi jalan. Tunggu, katanya tajam. Tangannya terulur ke arahku. Kunci mobil. Dan kartu ATM kamu. Aku menatapnya tak percaya. Mobil itu aku yang cicil separuh, Mas. Dan kartu ATM itu rekening gajiku sendiri. Mobil itu atas namaku, bentaknya. Dan selama kamu jadi istriku, gajimu adalah harta bersama yang pengelolaannya ada di tanganku sebagai kepala keluarga. Kamu mau pergi minggat kan? Silakan. Tapi pergi dengan kaki sendiri. Jangan bawa asetku. Darahku mendidih. Lelaki ini benar-benar perhitungan sampai ke tulang sumsum. Daripada memperpanjang debat yang hanya akan membuat ibu semakin stres dan ketakutan, aku merogoh tasku. Aku melempar kunci mobil Honda Jazz itu ke sofa. Lalu aku mengeluarkan dompet, mengambil kartu ATM Platinum, yang isinya adalah gaji bulananku yang selama ini ia kontrol, dan melemparnya ke lantai, tepat di dekat kakinya. Ambil, Mas. Makan uang itu sampai kamu kenyang, ucapku dingin. Semoga uang itu cukup buat beli harga dirimu yang murah. Mas Reno terkekeh, memungut kartu itu. Hati-hati di jalan. Jangan balik lagi sambil nangis-nangis ya kalau ibumu butuh obat tapi kamu nggak punya duit. Paling seminggu lagi kamu juga ngemis di depan pagar ini. Ingat kata-kata Andini tadi, Reno, ibu mertua menimpali dengan nada mengejek. Biar dia rasakan susahnya hidup di jalanan. Biar dia sadar kalau jadi istri itu harus nurut suami, bukan malah belain orang tua yang udah bau tanah. Aku membuka pintu utama. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajahku. Dingin. Sangat dingin. Tapi hatiku jauh lebih beku. Aku memesan taksi online dengan tangan gemetar karena menahan marah. Beruntung, ada satu pengemudi yang mau mengambil orderan di tengah badai seperti ini. 5 menit menunggu di teras terasa seperti 5 tahun. Mas Reno sudah masuk ke dalam dan mengunci pintu, membiarkan kami menunggu di teras luar yang basah oleh tampias hujan. Lampu teras bahkan ia matikan, seolah menegaskan bahwa kami sudah bukan bagian dari rumah itu lagi. Saat mobil taksi berwarna hitam itu datang, sopirnya, seorang bapak parubaya, segera turun membawa payung. Ia kaget melihatku yang basah kuyup berusaha mengangkat tubuh ibu yang lumpuh dari kursi roda ke jok mobil. Astagfirullah, Mbak. Hujan-hujan begini bawa orang sakit? Tanya sopir itu sambil membantuku memapah ibu. Tolong, Pak. Bantu saya, suaraku parau. Kami berjuang memasukkan ibu ke dalam mobil. Tubuh ibu kaku dan berat. Tapi bapak sopir itu dengan telaten membantuku, tidak peduli jok mobilnya basah. Setelah ibu masuk, aku melipat kursi roda dan memasukkannya ke bagasi bersama koper. Kemana tujuannya, Mbak? Tanya sopir itu saat kami sudah di dalam mobil yang hangat. Aku terdiam sejenak. Kemana? Rumah teman? Aku malu. Pulang ke kampung?
Terlalu jauh dan kondisi ibu tidak memungkinkan perjalanan darat 8 jam malam ini. Ke daerah Kampung Rawa, Pak. Di sana banyak kos-kosan petak. Jawabku akhirnya. Aku ingat ada teman kantor yang pernah tinggal di sana. Daerahnya padat dan kumuh, tapi murah. Sisa uang tunai di dompetku hanya Rp500.000. Aku harus berhemat sampai aku bisa mengurus rekening baru besok. Sepanjang perjalanan, ibu hanya diam. Matanya terpejam, tapi air matanya terus mengalir. Tangan kirinya meremas tanganku erat sekali, seolah takut aku akan meninggalkannya juga. Ibu jangan nangis, bisikku, meski aku sendiri menangis. Andini ada di sini. Kita mulai hidup baru ya, Bu. Tanpa bentakan, tanpa hinaan. 1 jam kemudian, taksi berhenti di depan sebuah gang sempit yang becek. Mobil tidak bisa masuk. Aku harus menurunkan ibu di mulut gang. Hujan masih turun meski tidak sederas tadi. Aku mengetuk pintu sebuah rumah kos milik Bu Yati, kenalan temanku. Beruntung masih ada 1 kamar kosong di lantai bawah. Kamarnya sempit, ukurannya hanya 3x4 meter. Lantainya ubin kusam yang dingin. Kasurnya tipis, diletakkan langsung di lantai tanpa dipan. Dindingnya lembab dan ada bercak jamur di sudut-sudutnya. Sangat kontras dengan kamar tamu mewah di rumah Mas Reno yang ber-AC dan wangi. Ini kuncinya, Neng. Kamar mandi di luar ya, barengan sama penghuni lain, kata Bu Yati sambil menyerahkan kunci gembok. Listrik token isi sendiri. Makasih, Bu, jawabku lemas. Malam itu, di bawah lampu bohlam 10 watt yang remang-remang, aku membaringkan ibu di kasur tipis itu. Selimut yang kubawa dari rumah terasa kurang tebal untuk menahan hawa dingin lantai. Aku merebus air menggunakan heater kecil yang kubawa, lalu menyeka tubuh ibu dengan air hangat. Aku mengganti bajunya yang lembab. Saat aku sedang mengancingkan baju ibu menatapku lekat. Bibirnya bergerak-gerak, berusaha mengatakan sesuatu. Din, maaf. Suaranya terbata-bata. Gara-gara, ibu KMU diusir. Tangisku pecah seketika. Aku memeluk tubuh ringkih itu erat-erat. Aku menumpahkan segala rasa sakit hati, rasa lelah, dan rasa takutku di bahu ibu. Enggak, Bu. Ibu enggak salah. Andini yang salah karena milih suami yang buta hati. Isaku. Andini janji, Andini bakal kerja keras. Kita pasti bisa hidup bahagia meski cuma berdua. Ibu jangan sakit hati ya sama omongan Mas Reno. Anggap aja itu gonggongan anjing. Ibu mengelus rambutku dengan tangannya yang gemetar. Di kamar sempit yang bau ape itu, hanya ada kami berdua. Terbuang, terhina, dan miskin. Tapi malam itu, aku merasakan kedamaian yang aneh. Setidaknya, tidak ada lagi tatapan jijik yang menusuk jantung. Kami bebas, meski kebebasan itu harus dibayar dengan penderitaan. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan genangan air kotor di jalanan, seolah menggambarkan sisa-sisa pernikahan kami yang baru saja karam. 3 hari berlalu sejak malam pengusiran itu. Hidup di kos petak ukuran 3x4 meter ternyata jauh lebih berat dari yang kubayangkan, terutama dengan merawat orang stroke. Kamar mandi yang letaknya di luar membuatku harus menggendong ibu setiap kali beliau ingin buang air besar atau mandi, karena kursi roda tidak muat masuk ke pintu kamar mandi yang sempit. Punggungku rasanya mau patah. Setiap malam aku menempelkan koyo di pinggangku, menahan nyeri sambil memijat kaki ibu. Masalah finansial mulai mencekik. Mas Reno benar-benar memblokir akses keuanganku. Ternyata dia melaporkan kartu ATM yang kulempar itu sebagai kartu hilang dan meminta ban memblokir rekening atas nama istri yang kedaulatannya ada padanya. Bodohnya aku selama ini terlalu percaya menyerahkan semua urusan administrasi padanya. Aku masih punya sedikit simpanan tunai, tapi itu menipis dengan cepat untuk membeli makanan, popok dewasa yang harganya mahal, dan membayar sewa kos. Aku terpaksa mengambil cuti kerja selama seminggu dengan alasan mendesak. Untungnya bosku mengerti. Tapi aku tahu, aku tidak bisa begini terus. Aku harus segera mencari kontrakan yang lebih layak atau setidaknya yang kamar mandinya di dalam. Tapi uang dari mana? Siang itu, udara di dalam kamar kos terasa pengap dan panas. Kipas angin kecil yang kubeli di pasar loak berputar lemah, seolah enggan mengusir hawa panas Jakarta. Ibu sedang tidur siang, napasnya terdengar berat.
Aku duduk di lantai, menghitung uang receh sisa kembalian beli bubur ayam tadi pagi. Tinggal 200.000. Gumamku lirih. Cukup untuk makan 2 hari lagi dan beli token listrik. Setelah itu, entahlah. Mungkin aku harus mulai menjual perhiasan emas peninggalan pernikahan, cincin kawin yang masih melingkar di jari manisku. Ironis, cincin dari suami yang membuangku kini menjadi satu-satunya penyambung nyawa. Aku teringat harus mendaftarkan ibu ke puskesmas terdekat untuk kontrol tensi. Aku butuh KTP dan kartu BPJS ibu. Masalahnya, saat packing terburu-buru malam itu, aku asal memasukkan semua barang ibu ke dalam koper dan tas jinjing lamanya. Aku menarik tas jinjing lusuh milik ibu dari sudut kamar. Tas kulit imitasi berwarna coklat pudar yang sudah mengelupas di sana-sini. Tas ini adalah tas kesayangan ibu, selalu beliau bawa kemana-mana saat masih sehat. Isinya biasanya hanya baju ganti, minyak angin, dan dompet receh. Aku membongkar isinya di atas lantai. Ada baju daster batik lama, selendang bau lemari, balsem, dan kantong kresek hitam. Mana dompet ibu ya? Gumamku sambil meraba bagian dasar tas. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras, dingin, dan berat di bagian paling bawah tas, tertutup tumpukan kain jarik. Aku mengerutkan kening. Aku menarik benda itu keluar. Sebuah kotak besi tua. Bentuknya persegi panjang, seukuran kotak sepatu, tapi terbuat dari logam yang sudah berkarat di bagian engselnya. Warnanya hijau tentara yang sudah pudar. Gembok kecil menggantung di pengaitnya, terkunci rapat. Aku terdiam. Aku ingat kotak ini. Dulu, waktu aku masih kecil di kampung, ibu selalu menyimpan kotak ini di bawah ranjangnya. Ibu selalu melarangku menyentuhnya. Itu isinya surat-surat bapakmu, jangan dibuat mainan, begitu kata ibu dulu. Aku pikir isinya hanya surat cinta lama atau akta kelahiran kami. Sejak bapak meninggal 10 tahun lalu, aku tidak pernah melihat kotak ini lagi. Ternyata ibu membawanya saat pindah ke rumahku, menyembunyikannya di dasar tasnya. Kuncinya mana? Aku meraba saku-saku kecil di dalam tas. Di sebuah saku resleting tersembunyi di bagian dalam, jariku menyentuh benda kecil dingin. Sebuah kunci kuningan kecil yang diikat dengan peniti. Jantungku berdebar tanpa alasan. Ada aura misterius dari kotak tua ini. Aku memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Macet sedikit karena karat. Aku memutarnya dengan paksa. Klik. Gembok terbuka. Aku membuka tutup kotak itu perlahan. Aroma khas kertas tua, cengkeh, dan kapur barus menyeruak keluar, memenuhi kamar sempit itu. Isinya ternyata tumpukan kertas. Di bagian paling atas, ada foto hitam putih bapak dan ibu waktu muda. Aku tersenyum tipis, mengusap debu di foto itu. Di bawahnya, ada surat-surat tagihan listrik zaman dulu, ijazah SD-ku, dan sebuah amplop coklat besar yang terlihat masih cukup baru dibandingkan kertas-kertas lainnya yang sudah menguning. Amplop itu berlogo resmi pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Tanganku gemetar saat mengambil amplop itu. Kenapa ibu punya surat dari kementerian? Aku membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen resmi dengan kop surat Garuda Emas. Perihal, pemberitahuan nilai ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol nasional. Mataku membelalak membaca judul surat itu. Ganti rugi? Tanah? Aku membaca baris demi baris dengan cepat, jantungku berpacu seperti drum band. Surat itu ditujukan kepada Nyonya Sukmawati, alamat di desa asal kami. Berdasarkan hasil penilaian tim appraisal independen, tanah seluas 5.000 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik, SHM, XXX yang berlokasi di Desa Karangasem, yang terkena proyek strategis nasional Jalan Tol Trans Jawa Seksi 4, ditetapkan mendapatkan ganti kerugian. Aku terhenti. Napas tercekat di tenggorokan. 5.000 meter persegi? Tanah di Desa Karangasem? Aku ingat tanah itu. Itu adalah tanah kebun warisan kakek buyut yang letaknya di pinggiran desa, dekat Bukit Berbatu. Dulu bapak bilang tanah itu tanah tandus. Tidak bisa ditanami padi, hanya semak belukar. Kami tidak pernah mengurusnya. Orang-orang desa bilang tanah itu, tanah mati. Tapi sekarang tanah, mati, itu dilewati jalur emas proyek tol nasional? Aku menelusuri angka nominal yang tertera di bagian bawah surat, di kolom total nilai ganti rugi.
Mataku mengerjap berkali-kali. Aku mengucek mataku, takut aku berhalusinasi karena kurang makan. Aku menghitung jumlah nol di belakang angka itu. 15.750.000.000 rupiah, 15.750.000.000 rupiah. Ya Allah. Pekiku tertahan. Tanganku lemas, surat itu jatuh ke pangkuanku. 15 miliar. Aku menoleh ke arah ibu yang masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Ibu wanita tua yang kemarin dihina sebagai bangkai hidup. Wanita yang dibilang menjijikkan dan merepotkan oleh menantunya sendiri, ternyata menyimpan harta karun yang nilainya bisa membeli 10 rumah mewah Mas Reno. Aku kembali memeriksa tanggal surat itu. Surat itu tertanggal 2 minggu yang lalu. Tepat beberapa hari sebelum ibu jatuh di kamar mandi dan terkena stroke. Mungkin ibu kaget menerima surat ini? Atau mungkin ibu berniat memberitahuku tapi keburu serangan itu datang? Di bawah amplop itu, ada lagi satu bundel kertas tebal. Sertifikat hak milik, SHM, asli atas nama Sukmawati. Dan sebuah buku tabungan bank daerah yang masih baru. Aku membuka buku tabungan itu. Ada satu transaksi masuk tertanggal 3 hari sebelum ibu stroke. Uang muka ganti rugi, tahap 1. Nilainya 500 juta rupiah, 500 juta rupiah. Jadi, uang 500 juta itu sudah ada di rekening ibu, dan ibu terkena stroke mungkin saat hendak pergi ke bank atau memberitahuku. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan karena sedih. Tapi karena rasa haru dan ironi yang luar biasa. Tuhan punya selera humor yang gelap namun adil. Selama seminggu ini, Mas Reno menghina ibu karena dianggap miskin dan beban. Mas Reno melempar kartu ATM-ku yang isinya cuma 5 juta perak. Mas Reno mengusir kami karena takut karpetnya yang seharga 5 juta kotor. Dia tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu bahwa dia baru saja mengusir seorang miliarder dari rumahnya. Aku melihat sekeliling kamar kos yang kumuh ini. Dinding berjamur, lantai dingin, bau apek. Lalu aku melihat kertas di tanganku yang bernilai 15 miliar. Aku tertawa. Awalnya pelan, lalu makin keras, bercampur tangisan. Aku tertawa menertawakan kebodohan suamiku. Aku tertawa menertawakan nasibku yang berbalik 180 derajat dalam hitungan detik. Ibu terbangun karena suara tawaku. Ia mengerang pelan, matanya terbuka bingung melihatku memegang kertas sambil menangis, dan tertawa seperti orang gila. Bu. Aku merangkak mendekati ibu, memeluk kakinya. Ibu tahu enggak apa yang ibu simpan ini? Ibu tahu enggak kalau kita kaya? Bu, kita enggak perlu tinggal di sini lagi. Ibu menatapku bingung, lalu matanya beralih ke kotak besi tua itu. Sudut bibirnya yang miring sedikit terangkat. Seolah ada sorot mata yang berkata, itu buat kamu, enduk. Buat cucu ibu nanti. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Tekadku membaja. Cukup sudah penderitaan ini. Besok, aku akan mengurus pencairan dana ini. Aku akan membawa ibu keluar dari lubang tikus ini. Aku akan menyewa apartemen terbaik dengan fasilitas medis lengkap. Aku akan menyewa perawat paling profesional. Dan Mas Reno? Suamiku sayang. Tunggu tanggal mainnya. Kamu bilang jijik pada kami? Kamu bilang kami sampah? Baiklah. Mari kita lihat. Siapa yang nanti akan mengais-ngais sampah itu sambil memohon ampun. Harta ini tidak akan kuberikan sepeser pun padamu. Ini adalah milik ibu. Milik wanita yang kau hina. Dan aku akan pastikan, kamu akan menyesal seumur hidupmu karena telah membuang berlian demi mempertahankan kerikil. Aku menutup kembali kotak besi itu, menguncinya rapat-rapat, dan memeluknya erat di dada. Malam ini, di kamar kos yang sempit ini, aku merasa menjadi wanita paling kuat di dunia. Roda nasib sudah mulai berputar, Mas Reno. Dan rodanya akan melindasmu tanpa ampun. Pagi itu, hari kelima setelah pengusiran. Matahari bersinar terik di Jakarta, kontras dengan hatiku yang sejuk karena sebuah kepastian. Setelah menemukan harta karun di kotak besi itu, aku bergerak cepat bak seorang agen rahasia. Aku tidak masuk kerja lagi. Aku memutuskan resign lewat email karena prioritas hidupku kini berubah total. Dengan berbekal dokumen lengkap dan buku tabungan ibu, aku mendatangi kantor cabang bank daerah yang ada di pusat kota. Petugas bank yang awalnya memandangku sebelah mata,
karena penampilanku yang lusuh dengan kemeja kusut dan mata panda, langsung berubah sikap 180 derajat begitu melihat saldo awal dan surat verifikasi pencairan dana tahap kedua dari kementerian yang kubawa. Aku dilayani di ruangan VIP, diberi teh hangat dan camilan enak, hal yang tak pernah kudapatkan saat menjadi nasabah bank tempat Mas Reno menabung gajinya yang pas-pasan. Uang muka ganti rugi sebesar 500 juta rupiah itu ternyata sudah cair sepenuhnya dan bisa digunakan. Sementara sisa 15 miliarnya sedang dalam proses administrasi finalisasi yang memakan waktu sekitar 1 minggu lagi. 500 juta. Jumlah itu cukup untuk membalikan keadaan. Cukup untuk menampar wajah sombong siapapun yang pernah menghina ibuku. Namun, drama sesungguhnya tidak terjadi di bank, melainkan di layar televisi nasional dan di kantor Mas Reno. Siang itu, saat aku sedang menyuapi ibu potongan buah pir dingin di kamar kos yang gerah, ponselku bergetar. Ada notifikasi berita dari aplikasi portal berita online. Judulnya mencolok, proyek tol Trans Jawa Seksi 4 dipercepat, warga desa Karangasem mendadak jadi miliarder. Aku tersenyum tipis. Berita itu sudah naik. Tanpa sepengetahuanku, di belahan kota lain, tepatnya di ruang tengah rumah mewah Mas Reno, sebuah kepanikan massal sedang terjadi. Aku tahu cerita ini kemudian hari dari mantan tetangga yang kebetulan mendengar keributan itu. Hari itu, ibu mertuaku sedang berkunjung lagi ke rumah Mas Reno. Ia duduk santai di sofa, yang karpetnya sudah dilaundry tapi nodanya tak bisa hilang sempurna, menyalakan televisi untuk menonton gosip artis. Namun, siaran berita siang itu menyita perhatiannya. Di layar TV, reporter sedang mewawancarai kepala desa Karangasem. Ya, benar. Ganti rugi kali ini nilainya fantastis karena menyangkut tanah perkebunan luas yang strategis. Penerima terbesar adalah warga asli yang sudah lama merantau, Ibu Sukmawati, dengan nilai ganti rugi mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Nama itu, Sukmawati. Ibu mertua tersedak teh yang sedang diminumnya. Matanya melotot menatap layar TV yang menampilkan grafis peta desa. Ia tahu betul nama besan yang ia hina itu adalah Sukmawati. Ia juga tahu Andini berasal dari daerah sekitar situ. Dengan tangan gemetar, ibu mertua menelepon Mas Reno yang sedang berada di kantor. Reno, nyalakan TV sekarang. Atau buka berita di HP kamu, teriak ibu mertua histeris. Ada apa sih, Bu? Aku lagi pusing ini. Mas Reno menyahut dengan nada tinggi. Ia memang sedang pusing. Sangat pusing. Mas Reno sedang berada di ujung tanduk. Audit internal perusahaan menemukan selisih kas departemen yang ia kelola sebesar 200 juta rupiah. Uang itu sebenarnya ia pakai, sebentar, untuk judi slot online dan gaya hidup mewah ibunya bulan lalu, dengan harapan bisa dikembalikan saat bonus cair. Tapi sialnya, bonus ditunda, dan audit datang lebih cepat. Ia diberi waktu 2x 24 jam untuk mengembalikan uang itu atau dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan. Ia terancam penjara dan dipecat tidak hormat. Jangan pusing dulu. Lihat berita. Mertuamu, si Sukmawati itu, dia punya tanah yang kena gusur tol. Nilainya 15 miliar, Reno. 15 miliar. Apa? Mas Reno nyaris menjatuhkan ponselnya. Ibu jangan ngawur. Tanah apa? Mereka itu miskin. Bu, si Andini aja gajinya pas-pasan. Ibu lihat sendiri di TV. Namanya disebut. Lokasinya di desa tempat Andini berasal. Cek sekarang. Mas Reno dengan panik membuka internet di komputernya. Ia mengetik kata kunci berita tersebut. Dan benar saja. Nama Ibu Sukmawati terpampang jelas sebagai OKB, orang kaya baru, nomor 1 dalam daftar penerima ganti rugi. Darah Mas Reno berdesir hebat. Jantungnya memompa adrenalin bercampur ketakutan dan keserakahan. 15 miliar. Angka itu menari-nari di pelupuk matanya. Uang sebanyak itu bukan hanya bisa menutup hutang 200 jutanya di kantor, tapi bisa membuatnya hidup seperti raja 7 turunan. Ia bisa membeli mobil sport, membeli rumah baru yang lebih besar, dan membungkam mulut semua orang yang meremehkannya. Tapi sedetik kemudian, ingatan tentang kejadian 5 hari lalu menghantamnya seperti palu godam. Kata-katanya sendiri terngiang di telinganya, jujur saja aku jijik sama ibumu. Kirim saja dia ke panti jompo. Merepotkan saja.
Ia ingat bagaimana ia melempar kartu ATM ke lantai. Ia ingat bagaimana ia mengusir istrinya dan wanita tua yang ternyata miliarder itu ke tengah hujan badai. Wajah Mas Reno pucat pasi. Ia merosot di kursi kerjanya. Keringat dingin membasahi kemeja kerjanya. Goblok, aku goblok. Rutuknya pelan. Ia menjambak rambutnya sendiri. Reno, kamu dengar ibu kan? Suara ibu mertua masih melengking di telepon. Cari Andini sekarang. Bawa dia pulang. Bujuk dia. Jangan sampai uang itu jatuh ke tangan orang lain. Kita masih keluarganya. Kamu masih suaminya yang sah. Kita berhak atas harta itu sebagai harta gonogini atau apalah. Logika orang serakah memang ajaib. Saat susah dibilang beban, saat kaya dibilang hak keluarga. Tapi Bu, aku udah usir dia. Aku bilang aku jijik sama ibunya, cicit Mas Reno ketakutan. Ya tarik lagi ucapanmu. Berlutut kalau perlu. Harta segitu banyak. Reno, harga dirimu itu nggak ada artinya dibanding 15 miliar. Cepat cari dia sebelum dia sadar atau dipengaruhi orang lain. Mas Reno mematikan telepon. Tangannya gemetar hebat saat membuka daftar kontak di ponselnya. Ia mencari nama, istriku, yang dulu ia abaikan pesannya, yang dulu ia anggap remeh. Sekarang, nama itu terlihat seperti nama Dewi Penyelamat. Dewi yang memegang kunci kebebasannya dari penjara dan kunci menuju surga dunia. Mas Reno menekan tombol panggil. Tuh. Panggilan tersambung. Jantung Mas Reno berdegup kencang penuh harap. Di seberang sana, di kamar kos yang sempit, aku melihat layar ponselku menyala. Nama, Mas Reno suamiku, tertera di sana. Sudah puluhan kali ia menelepon dalam 10 menit terakhir. Aku sedang menyuapi ibu suapan terakhir buah pir. Siapa? Enduk? Tanya ibu dengan suara pelonya. Bukan siapa-siapa, Bu. Cuma sales asuransi yang nawarin mimpi kosong. Jawabku tenang. Aku menekan tombol silent di samping bodi ponsel, lalu membalikkan layar ponsel itu menghadap ke bawah. Membiarkannya bergetar sendirian di atas tikar plastik. Biarkan dia menelepon. Biarkan dia panik. Penderitaanku selama bertahun-tahun tidak akan bisa dibayar lunas, hanya dengan satu panggilan telepon. Permainan baru saja dimulai, suamiku. Dan kali ini, akulah yang memegang kendali dadu. Ponselku tidak berhenti bergetar sejak siang hingga malam. Jika dikumpulkan, mungkin sudah ada 200 panggilan tak terjawab dari Mas Reno, 50 dari ibu mertua, dan puluhan pesan WhatsApp yang isinya berubah-ubah nadanya. Awalnya pesannya bernada perintah, Dek, angkat telepon Mas. Penting. Dek, kamu di mana? Pulang yuk, Mas khawatir. Lalu berubah menjadi nada memelas. Sayang, maafin Mas ya soal kemarin. Mas cuma emosi sesaat. Mas kangen sama kamu dan ibu. Andini, tolong angkat. Mas sakit mikirin kamu. Ibu juga nangis terus di rumah kangen cucu. Padahal kami belum punya anak, dia mengada-ada. Dan terakhir, berubah menjadi kepanikan total saat malam tiba. Dek, tolong banget. Mas ada masalah di kantor. Mas butuh kamu. Kita bicara baik-baik. Mas janji bakal berubah. Mas bakal rawat ibu sendiri. Tolong dek, jangan siksa Mas kayak gini. Aku membaca semua itu dengan tatapan kosong. Dulu, satu pesan manis darinya saja sudah membuatku berbunga-bunga. Sekarang, rentetan pesan ini hanya membuatku mual. Betapa murahnya harga kesetiaan baginya. Saat aku miskin, aku dibuang. Saat tahu ibuku kaya, ia mendadak rindu. Cih, munafik. Desisku sambil mematikan ponsel total. Aku mencabut kartu SIM lama itu, mematahkan kepingannya menjadi 2, dan melemparnya ke tempat sampah. Selamat tinggal, Mas Reno. Nomor itu sudah mati, sama seperti rasaku padamu. Malam itu juga, aku bergerak. Aku tidak mau Mas Reno menemukanku di kos-kosan kumuh ini. Berbekal uang muka yang sudah cair, aku menghubungi sebuah agen properti premium yang menyediakan medical apartment, hunian mewah yang terintegrasi dengan layanan kesehatan 24 jam. Saya butuh unit presidential suite yang ready malam ini juga. Lengkap dengan 2 perawat shift pagi dan malam untuk ibu saya yang stroke, kataku tegas pada agen di telepon. Baik, Bu Andini. Unit tersedia di Menteng Park.
Pembayaran bisa transfer sekarang, kami siapkan penjemputan VIP. 1 jam kemudian, sebuah mobil Toyota Alphard hitam mengkilap berhenti di depan gang kos-kosan kami yang becek. Tetangga kos melongo melihat mobil mewah itu. Sopir berseragam safari turun, membantuku membawakan koper. Seorang perawat berseragam putih bersih turun, dengan cekatan dan lembut memindahkan ibu dari kasur tipis ke kursi roda lipat yang jauh lebih nyaman, lalu membopongnya masuk ke dalam mobil yang wangi kulit mewah. Kita mau kemana, Enduk? Tanya ibu bingung saat duduk di jok kapten yang empuk. Ke rumah yang pantas buat ibu, jawabku sambil menggenggam tangannya. Kami meninggalkan lorong kemiskinan itu. Meninggalkan masa lalu yang pahit. Keesokan harinya, pagi-pagi buta. Mas Reno yang sudah seperti orang gila karena tidak bisa menghubungiku, nekat mendatangi daerah Kampung Rawa. Ia tahu aku pernah bilang punya teman di sana. Ia menyusuri ganggang sempit dengan setelan kemeja kantor yang kusut. Sepatu pantofel mahalnya terkena lumpur sisa hujan semalam. Wajahnya kacau. Lingkaran hitam di matanya begitu jelas. Deadline pengembalian uang kantornya jatuh tempo siang ini pukul 12. Jika ia tidak membawa uang atau jaminan, ia akan dilaporkan ke polisi. Harapan satu-satunya adalah Andini. Mas Reno bertanya ke sana kemari, menunjukkan fotoku pada warga. Akhirnya ia sampai di depan kosan Bu Yati. Permisi, Bu. Apa ada perempuan namanya Andini tinggal di sini? Bawa ibunya yang sakit stroke? Tanya Mas Reno terengah-engah. Bu Yati yang sedang menyapu teras, menatap Mas Reno dari ujung kaki ke ujung kepala dengan curiga. Oh, Neng Andini? Yang cantik itu? Iya. Benar? Di mana dia? Kamar nomor berapa? Mas Reno hendak nyelonong masuk. Bu Yati menghalanginya dengan sapu lidi. Eits, sabar dulu Pak. Neng Andini udah nggak ada di sini. Nggak ada gimana? Dia baru pindah 3 hari lalu kan? Iya, tapi semalam dia udah pergi lagi. Jawab Bu Yati santai. Pindah. Pindah kemana? Kontrakan lain? Di mana? Saya suaminya, Bu. Saya harus ketemu dia. Mas Reno mulai histeris, mencengkeram pagar kayu. Bu Yati mendengus. Wah, suaminya kok telat? Semalam Neng Andini dijemput mobil mewah. Pak, Alphard hitam, kinclong banget. Ada sopirnya, ada suster pribadinya. Katanya sih pindah ke apartemen di pusat kota. Barangnya juga semua dibawa. Enggak ninggalin apa-apa selain uang tip gede buat saya. Lutut Mas Reno lemas seketika. Ia jatuh terduduk di tanah becek. Alphard? Suster pribadi? Apartemen pusat kota? Itu artinya Andini sudah mencairkan uangnya. Itu artinya Andini sudah tahu nilainya. Dan yang paling menakutkan bagi Reno, Andini sudah menikmati kekayaan itu tanpa dirinya. Pak? Bapak kenapa? Mau pingsan? Tanya Bu Yati kaget. Mas Reno tidak menjawab. Pandangannya kabur. Jam di tangannya menunjukkan pukul 9 pagi. 3 jam lagi menuju kehancurannya. Ia tidak punya uang. Istrinya yang miliarder sudah pergi entah kemana, dilindungi tembok kemewahan yang tak bisa ia tembus. Andini. Rintihnya pelan, air mata keputusasaan menetes membasahi pipinya yang kotor. Jangan tinggalin aku butuh uang itu. Sementara itu, di lantai 25 sebuah apartemen mewah di Menteng. Aku berdiri di balkon kaca, menatap langit Jakarta yang cerah sambil memegang cangkir teh porselen. Di belakangku, di ruang tamu yang luas dan sejuk, ibu sedang diterapi oleh seorang fisioterapis profesional. Wajah ibu terlihat lebih segar, bersih, dan bahagia. Bu Andini, ini jadwal terapi Ibu Sukma untuk seminggu ke depan, kata kepala perawat dengan sopan. Lakukan yang terbaik, Sus. Berapapun biayanya, saya bayar, jawabku mantap. Aku menghirup udara pagi yang segar. Jauh di bawah sana, aku membayangkan Mas Reno sedang mengais-ngais jejakku di lumpur. Hukuman pertama sudah dijatuhkan, kehilangan jejak. Hukuman kedua sedang menanti, kehancuran finansial dan harga diri. Tunggu sebentar lagi, Mas. Aku akan muncul. Bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk memberikan tontonan terakhir sebelum kamu benar-benar tenggelam. Hari ke-7. Tepat 1 minggu sejak malam jahanam itu.
Hari ini adalah hari Jumat. Sama seperti hari di mana ibu pertama kali terkena serangan stroke, dan sama seperti hari di mana aku diusir layaknya pengemis. Bedanya, Jumat kali ini langit cerah, secerah marmer Italia yang melapisi lantai unit apartemen Presidential Suite tempatku berdiri sekarang. Aku berdiri di depan cermin besar di lorong masuk apartemen. Penampilanku jauh berbeda dari Andini yang lusuh seminggu lalu. Rambutku yang dulu sering diikat asal-asalan karena sibuk mengurus rumah, kini tertata rapi setelah ke salon tadi pagi. Aku mengenakan gaun terusan berbahan sutra lembut berwarna navy, warna yang memberikan kesan tegas namun elegan. Wajahku yang dulu kusam karena kurang tidur dan stres, kini terlihat segar. Bukan hanya karena perawatan kulit, tapi karena beban mental yang selama ini menghimpit dada telah terangkat sepenuhnya. Di ruang tengah yang luasnya 3 kali lipat ruang tamu rumah Mas Reno, ibu sedang menjalani sesi fisioterapi pagi. Seorang terapis profesional sedang melatih otot-otot kaki ibu dengan alat-alat canggih. Ibu duduk di kursi roda elektrik terbarunya, kursi roda canggih yang bisa diatur posisinya dengan remote control, harganya setara dengan motor sport bekas. Wajah ibu tampak damai. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Pagi ini, ibu bahkan sudah bisa mengucapkan kata, makan, dengan cukup jelas. Sebuah kemajuan pesat yang kuyakin terjadi karena lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang, tanpa tekanan batin dari manusia-manusia berhati iblis. Bu Andini, suara interkom di dinding berbunyi. Itu suara resepsionis lobi bawah. Aku menekan tombol jawab. Ya, ada apa? Maaf mengganggu, Bu. Ada 2 orang di lobi yang memaksa ingin bertemu ibu. Seorang laki-laki dan perempuan paruh baya. Mereka maaf. Kondisinya agak histeris dan memohon-mohon. Mereka mengaku keluarga ibu. Nama prianya Reno. Aku tersenyum miring. Ikan sudah masuk ke dalam jaring. Aku tahu Mas Reno akan datang. Aku sengaja membiarkan jejak digital kecil aktif sebentar tadi malam, sebuah lokasi check-in di media sosial lamaku yang sempat kumatikan. Aku ingin dia datang. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah dia buang. Lagi pula, aku tahu hari ini adalah batas akhir dia harus mengembalikan uang perusahaan atau dia akan mendekam di penjara. Keputusasaan adalah kompas terbaik yang menuntunnya ke sini. Biarkan mereka naik, Mbak. Tapi tolong minta 2 security mendampingi mereka sampai ke depan pintu unit saya. Saya tidak mau ada keributan. Perintahku tenang. Baik, Bu. Segera kami antar. 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Aku menarik napas panjang, menata hatiku. Tidak boleh ada air mata. Tidak boleh ada rasa iba. Hari ini aku adalah hakim yang akan membacakan vonis. Aku berjalan perlahan menuju pintu ganda yang kokoh itu. Aku membuka pintu lebar-lebar. Pemandangan di hadapanku sungguh kontras yang menyedihkan. Di koridor apartemen yang mewah dan wangi, berdiri 2 sosok yang tampak seperti orang yang baru saja selamat dari bencana alam. Mas Reno berdiri dengan kemeja putih yang sudah keluar dari celananya, kancing atasnya lepas satu, dan ada noda kopi atau tanah di lengan bajunya. Wajahnya, Tuhan, wajahnya hancur. Matanya merah bengkak, kantung matanya hitam pekat, dan bibirnya kering pecah-pecah. Ia terlihat menua 10 tahun dalam seminggu. Di sampingnya, ibu mertua, wanita yang dulu selalu memamerkan tas branded dan menutup hidung saat melihat ibuku, kini berdiri dengan rambut sasak yang kempes dan berantakan. Ia memakai baju batik yang kusut, tanpa perhiasan, dan memegang tas tangan dengan gemetar. Wajah angkuhnya lenyap, digantikan oleh wajah ketakutan yang murni. Di belakang mereka, 2 security bertubuh tegap berdiri bersiaga dengan tangan di pinggang. Saat Mas Reno melihatku, matanya membelalak. Ia menatapku dari ujung kaki ke ujung rambut, seolah tidak mengenali istrinya sendiri. Ia menatap gaun sutraku, kulitku yang bersih, dan aura kekuasaan yang memancar dariku. Lalu tatapannya beralih ke dalam ruangan di belakangku. Ia melihat lampu gantung kristal, ia melihat perabotan mewah, dan ia melihat Ibu Sukma yang duduk nyaman di kursi roda canggih dikelilingi perawat. Mulut Mas Reno ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. "Mau apa kalian kesini?" tanyaku datar, tanpa mempersilakan mereka masuk. Andini." Suara Mas Reno pecah, serak dan menyedihkan. "Dek, ini beneran kamu?" Saya tanya, "Mau apa?"
ulangku lebih tegas. Ibu mertua yang biasanya garang, kini maju selangkah dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Andini, sayang menantuku. Ya ampun nak, kami cari kamu kemana-mana. Kami khawatir setengah mati. Kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Kami rindu. Rindu? Aku tertawa kecil, tawa yang dingin menusuk tulang. Rindu sama saya, atau rindu sama 15 miliarnya ibu? Wajah mereka pucat pasi seketika. Kartu as mereka sudah terbuka. Mereka tahu bahwa aku sudah tahu. Dek, tolong dengerin Mas dulu. Mas Reno mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Mas hilaf? Dek, Mas lagi stres berat waktu itu. Mas nggak bermaksud ngusir kamu. Itu cuma emosi sesaat. Mas cinta sama kamu, Dek. Kita kan suami istri. Masih sah di mata agama dan hukum. Cinta? Aku menatapnya jijik. Mas, seminggu yang lalu di tengah hujan, kamu bilang kamu jijik sama ibuku. Kamu bilang kami merepotkan. Kamu lempar kartu ATM ke muka saya. Apa itu definisi cinta menurutmu? Mas salah. Mas bodoh. Pukul Mas, Dek. Caci maki Mas. Tapi tolong izinkan Mas masuk dulu. Kita bicara di dalam. Mas dalam bahaya. Dek, bisik Mas Reno, suaranya bergetar hebat. Kalau jam 2 siang ini Mas nggak setor uang ganti rugi ke kantor, Mas bakal dijemput polisi. Mas bisa dipenjara. Dek, tolong Mas, kamu kan punya uang sekarang. Pinjamkan Mas dulu, Mas janji bakal ganti. Akhirnya keluar juga tujuan aslinya. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Masuk, kataku singkat sambil menyingkir dari ambang pintu. Wajah Mas Reno dan ibunya langsung cerah seketika. Mereka pikir hati pertahananku sudah runtuh. Mereka pikir mereka menang. Mereka bergegas masuk ke dalam unit apartemenku dengan langkah terburu-buru, seolah takut pintu itu akan tertutup lagi. Mereka tidak sadar, aku mempersilakan mereka masuk bukan untuk menolong, tapi untuk memberikan mereka tempat duduk di barisan paling depan untuk menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Aku memberi isyarat pada security untuk menunggu di luar pintu tapi tetap siaga. Pintu kututup pelan. Di ruang tengah yang sejuk dan wangi aromaterapi jasmin, Mas Reno dan ibu mertua berdiri canggung. Mereka takjub melihat kemewahan di sekeliling mereka. Ibu mertua bahkan sempat-sempatnya meraba sofa kulit asli di dekatnya dengan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. Namun, fokusku bukan pada kekaguman mereka. Aku berjalan menuju ibu. Perawat dan terapis yang paham situasi segera mundur sedikit, memberi ruang, namun tetap berjaga. Ibu menatap Mas Reno dan ibu mertua. Matanya yang dulu sayu, kini menyorot tajam. Ingatan orang stroke tidaklah hilang. Hatinya yang terluka tidaklah lupa. Ibu mengenali wajah-wajah yang menghinanya. Ibu. Sapa Mas Reno, mencoba mendekat ke kursi roda ibu. Gimana kabarnya, Bu? Maafin Reno ya, Bu. Reno kemarin lagi capek banget. Ibu tidak menjawab. Ia hanya menatap Reno dengan tatapan yang sulit diartikan. Duduklah, perintahku pada mereka berdua. Tapi aku tidak menunjuk ke sofa empuk. Aku membiarkan mereka berdiri bingung. Oh, maaf. Sofa ini terlalu bersih untuk kalian yang habis dari jalanan becek. Lantai saja cukup. Kan? Toh seminggu lalu kalian biarkan ibuku tidur di lantai. Kata-kata itu menampar harga diri mereka. Ibu mertua hendak protes. Andini, kamu kok kurang ajar sama orang tua? Kurang ajar? Potongku cepat. Bukankah ibu yang mengajarkan saya? Ibu bilang, orang yang numpang dan menyusahkan itu tidak pantas dapat fasilitas mewah. Sekarang posisi kalian apa di sini? Tamu tak diundang yang mau minta uang, kan? Mas Reno menarik lengan ibunya, menyuruhnya diam. Ia tahu posisinya sekarang adalah pengemis, bukan lagi tuan besar. Perlahan, Mas Reno menekuk lututnya. Ia menurunkan tubuhnya ke lantai marmer yang dingin. Mas. Ibu mertua kaget melihat anaknya merendahkan diri. Duduk, Bu. Kita butuh bantuan Andini, desis Reno. Akhirnya, dengan segala keangkuhan yang tersisa, ibu mertua ikut duduk bersimpuh di lantai.
Pemandangan ini sungguh memuaskan. Dua orang yang dulu berdiri sombong menunjuk-nunjuk wajah kami, kini duduk di bawah kaki kami. Katakan, ujarku sambil berdiri di samping kursi roda ibu, memegang bahu ibu layaknya pelindung. Apa yang membuat kalian sampai rela menjatuhkan harga diri seperti ini? Mas Reno mendongak, air matanya mulai mengalir. Dek, Mas butuh 2 miliar. Cuma 2 miliar. Itu kecil buat kamu sekarang kan? Tolong bayarin utang Mas di kantor. Kalau nggak sore ini Mas ditangkap. Dek, Mas nggak mau dipenjara. Mas takut. 2 miliar? Aku tersenyum sinis. Kamu mengusir kami karena karpet seharga 5 juta rusak. Dan sekarang kamu minta 2 miliar. Itu khilaf. Dek, demi Tuhan. Mas Reno mulai merangkak maju, mendekati kakiku. Mas janji bakal jadi suami yang baik. Mas bakal sembah sujud sama ibu tiap hari. Tolong selamatkan Mas. Inilah saatnya. Saat dimana segala rasa sakit itu harus dibayar lunas. Ruangan apartemen yang luas itu mendadak terasa hening, hanya isak tangis Mas Reno yang terdengar menyedihkan. Laki-laki yang dulu begitu gagah dengan setelan jasnya, yang selalu merasa paling benar dan paling berkuasa di rumah tangga kami, kini tak lebih dari seonggok daging tak berdaya yang merangkak di lantai. Ia mencoba meraih ujung gaunku, tapi aku mengibaskan rokku, menghindarinya seolah tangannya membawa penyakit menular. Jangan sentuh saya, ucapku dingin, tanganmu kotor. Mas Reno tersentak, tangannya menggantung di udara. Ia kemudian beralih sasaran. Ia memutar tubuhnya menghadap Ibu Sukma yang duduk diam di kursi rodanya. Mas Reno berpikir, mungkin hati orang tua lebih mudah luluh. Mungkin ia bisa memanipulasi kebaikan hati ibu seperti dulu. Tanpa aba-aba, Mas Reno menjatuhkan keningnya ke lantai, tepat di depan pijakan kaki kursi roda ibu. Ia bersujud. Benar-benar bersujud. Bu, ibu. Raung Mas Reno, suaranya menggema memilukan. Ampuni Reno, Bu. Reno anak durhaka. Reno pantas mati. Tapi tolong kasihani Reno kali ini saja, Bu. Reno janji akan mengabdikan sisa hidup Reno buat ngurus ibu. Reno akan gendong ibu, suapin ibu, apa saja Bu asal jangan biarkan Reno di penjara. Ibu mertua yang melihat anaknya bersujud seperti budak, tidak tahan lagi. Ia ikut menangis, merangkak mendekat. Besan, Mbak Sukma tolonglah. Kami minta maaf. Saya akui saya salah. Saya mulutnya jahat. Tapi Reno anak saya satu-satunya. Jangan biarkan dia hancur. Uang bahkan banyak, 15 miliar bagi sedikit buat kami, Mbak. Anggap saja sedekah buat keluarga sendiri. Sedekah. Kata itu terdengar begitu menjijikan keluar dari mulut wanita yang dulu pelitnya minta ampun. Ibu Sukma menatap puncak kepala menantunya yang sedang mencium lantai. Tangan kanan ibu yang masih lemah perlahan terangkat. Jari-jarinya gemetar. Mas Reno merasakan pergerakan itu, ia mengangkat wajahnya penuh harap. Ia mengira ibu akan mengelus kepalanya, memberinya ampunan layaknya adegan sinetron. Bu, ibu maafin Reno kan? Tanya Reno dengan mata basah. Tangan ibu terus naik, tapi bukan ke arah kepala Reno. Tangan itu menunjuk lurus ke arah pintu keluar. Mulut ibu terbuka. Otot wajahnya menegang, berusaha keras menyusun kata-kata dari otaknya yang sempat rusak. Napasnya menderu. Ia mengumpulkan seluruh tenaganya untuk satu momen ini. Pergi. Suara ibu keluar, terbata namun jelas. Mas Reno terbelalak. Bu? KMU. Ibu menelan ludah, lalu menatap mata Reno tajam. Jijik. Satu kata itu. Jijik. Kata yang sama persis yang diteriakkan Mas Reno seminggu lalu. Kata yang menghancurkan hati kami malam itu. Kini, kata itu dikembalikan oleh ibu dengan kekuatan 1000 kali lipat. Mas Reno mundur, terduduk lemas seolah baru saja ditampar palu godam tak kasat mata. Bu, ibu bilang jijik sama Reno? Aku tersenyum puas. Aku memegang bahu ibu, bangga luar biasa. Kamu dengar itu, Mas? Ibu sudah bicara. Beliau jijik melihatmu. Sama seperti kamu jijik melihatnya dulu. Tapi Dek, aku suamimu. Kita belum cerai.
Mas Reno berteriak frustrasi, beralih menyerangku. Harta Gonogini. Ya, harta Gonogini. Aku berhak atas hartamu juga. Aku tertawa keras. Tawa yang melepaskan beban bertahun-tahun. Mas, kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Uang 15 miliar itu ganti rugi tanah warisan leluhur ibu. Itu harta bawaan ibu. Harta milik ibu Sukmawati. Bukan milikku. Dan jelas bukan milikmu. Secara hukum, kamu tidak punya hak sepeser pun, bahkan 0 rupiah. Dan soal status suami istri. Aku berjalan ke meja konsol di dekat pintu, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak pagi. Aku melemparkan amplop itu ke hadapan Mas Reno. Amplop itu mendarat tepat di pangkuannya. Itu surat gugatan cerai. Sudah didaftarkan pengacaraku pagi ini. Alasan gugatan, penelantaran istri, kekerasan verbal, dan ketidakmampuan menafkahi. Jelas ku tegas. Jadi, berhentilah bermimpi. Tidak ada harta Gonogini. Yang ada hanya hutang-hutangmu yang menumpuk. Mas Reno membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat kop surat pengadilan agama. Harapannya hancur lebur menjadi debu. Andini, tega kamu? Bisik ibu mertua, menatapku dengan kebencian yang bercampur ketakutan. Kamu lihat suami kamu mau dipenjara? Kamu malah gugat cerai? Di mana hati nuranimu? Hati nurani saya sudah mati, Bu. Mati tepat saat ibu menyemprotkan parfum ke wajah ibu saya yang sakit. Mati tepat saat anak ibu melempar kartu ATM ke muka saya. Jawabku tajam. Sekarang, kalian keluar. Waktu kunjungan sudah habis. Polisi mungkin sudah menunggu Mas Reno di kantor. Enggak, aku enggak mau pergi. Andini, tolong, kasih aku uang. Kasih aku uang. Mas Reno mendadak mengamuk. Ia bangkit berdiri dan hendak menerjang ke arahku, matanya gelap karena panik. Namun, belum sempat ia melangkah 2 tindak, pintu apartemen terbuka lebar. 2 security yang berjaga di luar langsung masuk dengan sigap. Mereka meringkus lengan Mas Reno, memelintirnya ke belakang. Lepasin, itu istri saya. Dia punya uang saya. Dia maling. Racau Mas Reno, meronta-ronta seperti orang gila. Bawa mereka keluar, Pak. Dan pastikan mereka tidak bisa menginjakan kaki di gedung ini lagi. Perintahku pada security. Siap, Bu Andini. Mas Reno diseret paksa keluar dari unit apartemenku. Kakinya menendang-nendang udara, mulutnya terus meneriakkan sumpah serapah dan permohonan yang bercampur aduk. Ibu mertua mengekor di belakang sambil menangis histeris. Tas saya ketinggalan, padahal dia masih memegangnya erat. Andini, kamu bakal nyesel. Kamu istri durhaka. Suara teriakan Mas Reno perlahan menjauh di lorong koridor, lalu hilang tertelan pintu lift yang tertutup. Hening. Akhirnya, hening yang damai kembali menyelimuti ruangan itu. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Bau keringat ketakutan Mas Reno perlahan tergantikan kembali oleh aroma jasmin yang menenangkan. Rasanya begitu lega. Seperti baru saja memuntahkan racun yang selama ini mengendap di dalam tubuh. Aku menoleh ke arah ibu. Ibu menatapku, lalu tersenyum. Senyum yang tulus, meski bibirnya masih sedikit miring. Sudah? Tanya ibu pelan. Sudah, Bu, jawabku sambil berlutut di depan kursi rodanya, memeluk pinggangnya. Sudah selesai. Orang jahatnya sudah pergi. Sekarang tinggal kita berdua. Kita hidup bahagia ya, Bu. Ibu mengelus kepalaku. Anak pintarku. Air mataku menetes. Tapi ini air mata bahagia. Mas Reno mungkin akan berakhir di penjara. Ibu mertua mungkin akan hidup terlunta-lunta dikejar penagih hutang anaknya. Tapi itu bukan lagi urusanku. Karma telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Aku berdiri, mendorong kursi roda ibu menuju dinding kaca apartemen yang besar. Kami menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Mobil-mobil di bawah sana terlihat kecil seperti semut. Masalah hidupku yang dulu terasa sebesar gunung, kini juga terlihat kecil tak berarti. Lihat Bu, dunianya indah kan kalau dilihat dari atas? Tanyaku. Ibu mengangguk. Mulai hari ini,
Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan kami lagi. Dulu suamiku membuang kami seperti sampah. Tapi dia lupa bahwa sampah bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang berharga. Sementara dia hanyalah debu yang tersapu angin, hilang tak berbekas.